Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sholat maghrib musola tahun, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ahmad Sobat, orang tua kita Bapak Haji Rastum, Bapak Dasum Abdul Kohar, serta yang sama-sama kita muliakan yaitu Bapak Ustadz Muqarrabin Mata Anallahi Butil Hayati. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berkahkan hidupnya. Mari saja kita mulai pengajian rutin kita setiap malam minggu dengan pembacaan surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini diusulkan kepada jamaah almarhum jamaah musola tahun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan almarhum Bapak Haji Zuhair bin Haji Mustafa Arsyad Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Ustadz Muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sepuh, khusus kepada Bapak Ketua DKM Salat Ta'awun, Bapak Mas Sobang, Ustaz Tabrizanya, yang saya hormati juga orang tua kita, Pak Rasum, Pak Dirastum, Bapak Epeng, Bang Endi, yang baru tiba juga Bapak Harjo, Pak Ustadz Mul, yang koplak giginya, iya kan, koplak kan, sama saya, ya masya Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, walaupun tadi sempat hujan, tapi hujan bukanlah penghalang. Tadi kan katanya dingin-dingin, saya masya Allah. Kalau hujan, nah kan ngilangin debu. Nah ini kebetulan ini beberapa bulan, ada sebulan kemarin hujan ya. Nah tiba-tiba dikasih hujan, jadinya rada-rada ya tiis saltik lah. Nah, jadi kayak di Jonggol ada tiis, jadinya tiis beneran. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kita, Risalatul Mudzakarah karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Matannya Risalatul Muawanah. Jadi kalau syarahnya itu Risalatul Muawanah wal Mudzaharah wal Muwazarah. Kalau matannya yaitu Risalatul Mudzakarah. Sama pengarangnya Asyarif As-Sayyid
Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Nah, ini supaya pada dong, ngerti dong ya? Paham? Ngerti dong, dong itu bahasanya Pak Harjo, orang dong. Nah, Pak Harjo yang lain bingung. Oke, sekarang kepada yang bunyinya wa minha an-najatu ya. Wa minha, dan itu diantara apa kemarin? Hisol ya. Atofnya kepada khairatid dunya wal akhirah. Nah, gitu. Kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat yang berkenaan dengan takwa. Al-wa'du maksudnya orang yang bertakwa atau perbuatan takwa itu mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya kebaikan dunia akhirat itu an-najatu, bermula keselamatan. Orang yang takwa insya Allah dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala tsumma nunjil ladzina taqaw. Itu ayatnya tenggelam sedikit. Tsumma nunji, kemudian kami selamatkan alladzina, pada mereka ittaqaw, yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman tsumma nunjil ladzina taqaw, bahwasanya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini selamat, yang lain mungkin pada dapat bencana, mungkin pada masuk neraka. Nah, orang yang bertakwa itu akan diselamatkan dari panasnya atau siksanya api neraka. Sekalipun tetap disiksa di neraka, tapi enggak selamanya. Wa minha, dan itu diantara khairatid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat yang diraih oleh orang yang bertakwa. Al-wa'du, bermula janji, bil jannati, dengan surga. Itu maksudnya orang yang bertakwa yang berikutnya adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala azza man qail, telah berfirman zat yang mulia perkataannya, tilkal jannatul lati wu'idal muttaqun, itu adalah surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu kan nama-nama surga 8. Jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, di antaranya lah. Kalau neraka 7, ladho, cakor, jahannam. Oh ya kan, di antaranya kan neraka sa'ir. Lah sakor kan udah neraka wae. Lah ya kan macam-macam. Juga sama macam-macamnya. Nah, yang berikutnya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan surga ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dengan tidak jauh. Orang yang bertakwa itu ya agama itu kan masuk dari agama-agama, bahkan sebelum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu kan ya memang selalu seperti itu kan. Ya gitu loh. Di antaranya apa namanya, janji-janji yang namanya wa'ad kan gitu. Nah, di samping janji juga ada ancaman namanya wa'id. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang soleh dan lain sebagainya, Allah siapkan surga. Nah, orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang durhaka, maka
disiapkan untuknya neraka dari dulu seperti itu. Ila ghairi dzalika, sampai kepada selain itu semua ayat yang tadi, minal khairatil jamilati, nyatanya dari kebaikan-kebaikan, ya khairat ya baik, jamilah ya baik, wal mawahibi, dan pemberian-pemberian, al jazilati yang banyak, wal fadhili, dan keutamaan-keutamaan, al jalilati yang nyata. Kalau bahasa Betawinya yang gantah. Udah orang yang takwa hidupnya insya Allah tentram, kan gitu, walaupun sederhana. Sederhana tapi tentram. Ya, daripada kelihatannya mewah tapi mencengkeram. Iya kan? Enggak ada ketenangan, enggak ada ketentraman, enggak ada kedamaian. Ya syukur-syukur. Ya duitnya banyak, ya kaya, tenang, kan begitu kan? Nah itu yang kita harapkan. Tapi kan harta itu nggak satu-satunya membuat seseorang itu menjadi bahagia. Ya, buktinya banyak sekali. Kalau kita terisik dari sejarah-sejarah yang ada, bahkan termasuk konglomerat yang ada, itu semuanya di ujungnya itu akhirnya malah nyari kebahagiaan melalui spiritual, maksudnya melalui rohani, karena rohani ini memang konsumsinya ya memang bukan harta. Perut ke bawah oke harta, tapi perut ke atas konsumsinya bukan harta rohani. Nah, harta sekalipun bisa dipergunakan untuk konsumsi rohani kalau pengelolaan benar, pengelolaannya benar ya, bisa menjadi konsumsi rohani. Ya sebentar lagi korban, ya korban itu pakai kambing apa pakai roh halus? Nah, kan ya, kan pakai rohnya kambing disembelih, iya kan? Ya, sapi, kalau kambing umpamanya beli harga 2,5 juta, kecil, kondisi lebaran haji mah, wah apaan? Kok kambing itu 2 juta dapat gede? Ya iya kalau belinya di Ciamis, iya pak, lawas ke Ciamis kemarin berapa duit? Kan itu masalah, bayangan. Lah itu baru korban. Lah orang haji berapa duit? Berapa? 100 juta. 100 juta dah. Bayarnya selalu 51. Memang nggak ada ongkosnya. Lah iya kan? Memang tamu-tamunya sekarang naik haji mah 100 juta udah. Untuk ninggalin yang di rumah selama 40 hari, untuk segala macam, 100 juta. Iya bayar ini iya, sono 51, ya kan? Nah, tapi kan untuk tetek bengeknya, untuk lain-lainnya, artinya kan, ya untuk belanja. Nah, memang udah menjadi tren. Keren orang Indonesia depan Ka'bah selfie. Ya, ada yang begitu. Saya kok begitu kali kalau naik haji mah saya umroh yang begitu. Nah iya kan. Wah terus lagi doa. Lah kapan khususnya doa di foto? Iya. Ya, tapi memang udah trennya seperti itu. Maka ya itu sebenarnya ada kritik juga sedikit. Supaya ya begitu dah. Ya bukan kita mengatakan yang itu nggak baik juga enggak. Paling tidak ya kapan khususnya. Kalau sibuk mulu, waduh, Allah kalau baik Allahumma wabarakatuh, habis gua di mana? Mau rekam umpamanya kan? Umpamanya ya boleh lah kenangan sih gitu loh. Ya jangan iya, tapi juga jangan anti-anti banget lah, kan gitu kan. Nah itu diantaranya, jangan kaku banget juga jangan. Nah, artinya harta pun
takut bisa mengantarkan seseorang kepada takwa apabila harta tadi digunakan, didaya gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Bukan berarti wah kan sufi Pak, sufi. Mana kalau sekarang saya bukan sufi, sutek. Saya kan sufi, suka kopi ya kan. Nah, bukan berarti orang zuhud itu nggak punya harta. Kan pernah saya sampaikan juga. Jangan dikira Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang kaya raya, raja biraja, king of the king. Wah, istilahnya kan begitu. Itu kemudian lantas tidak zuhud beliau. Begitu loh. Mempunyai pasukan 2 tentara baik dari manusia sampai jin, jeneprit sekalipun itu di bawah kendali Nabiullah Sulaiman. Bukan hanya jin, bahkan badai, angin, topan, lautan semuanya bisa ditaklukkan sama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka itulah doanya. Rabbi tini mulkan la yang bagi li akhatin min ba'di. Itulah doa. Wah, luar biasa. Nah, itu diantaranya, cuman kekayaan tidak membuat Nabiullah Sulaiman ya lalai atau ini, tetap yang nomor satu adalah Allah. Begitu juga, itu kan banyak lah contoh-contoh ya. Kalau orang miskin, Nabi yang termiskin adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan beliau itu baru dalam satu riwayat 33 tahun diangkat oleh Allah kan. 33 masih muda kan? 33, iya kan? Masya Allah tuh. Terus bagaimana dengan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sendiri, kesederhanaannya. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad bukan nggak mau tidur di kasur, ya kan? Tapi Nabi Muhammad nggak mau, malah tidurnya milih di tikar. Kalau bangun tidur kelihatan bekas tikernya segala macam. Bukan nggak mau, bukan ya, memang di situ harta dan segala sesuatu hanya sebagai alat untuk takarrub kepada Allah. Banyak sekali contoh, tapi sebaliknya juga tidak sedikit pula orang yang terjerumus gara-gara harta. Banyak. Siapa? Korun, sampai ada istilah kita, umpamanya lagi gali di sawah atau gali sapi teng, nemu sesuatu katanya harta karun apa harta kirun? Iya kan? Tuh, contoh yang lain, umpamanya Fir'aun, iya kan? Wah, bahkan banyak sekali lah contoh-contoh yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Qurannya juga tetap dibaca. Jangan lagi bulan puasa doang Qurannya dibaca, itu kelar puasa ditinggalkan lagi, atau aku dulu ke Qurannya. Ya, iya kan? Tetap dijawabkan. Oke. Wayak fi sarafit taqwa, dan cukup dalam kemuliaan takwa apa annallaha dzakaraha fi aktsara min 70 mawdi'an fi kitabih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan takwa dalam lebih banyak dari 70 tempat. Maksudnya 70 tempat lebih. Maksudnya fi aktsara min 70 mawdi'an fi kitabih, dalam kitabnya Allah Al-Quran. Jadi takwa ini mulia. Saking mulianya takwa, Allah sebutkan dalam kitab suci Al-Quran lebih dari 70 kali. Yang kemarin yang udah pada hafal atau setiap lahiran dibaca itulah hujan lilwud. Tapi Al-Quran sebagai hujan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa fil amri bit taqwa, dan dalam perintah dengan takwa, wa fadilatihi, dan keutamaannya takwa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasul bersabda, ittaqi, takutlah kamu Allah pada Allah. Itu kata Rasul. Kuncinya itu haitsuma, dimanapun berada, kunta ada kamu. Ayo takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau sendirian, mau sama orang, mau sama rombongan, ya, supaya kita terselamatkan. Kalau lagi sama teman mungkin malu, mau berbuat tidak baik, mau ngecek duit, umpamanya, wah, nggak ketahuan malu gua. Iya kan? Tapi begitu sendirian, sikat, umpamanya, atau mungkin pas bareng-bareng tapi kan serombongan, sekompi, ya nyalonnya kerja, udah yang penting masing-masing kebagian kan nggak pada nyanyi, umpamanya, gitu loh. Ini haitsuma kunta, mau sendirian, mau ada orang, mau di rumah, mau di masjid, mau di pasar. Loh, kok di rumah? Loh iya di rumah, mentang-mentang nggak ada orang kemudian semena-mena. Dunia taboki, kena KDRT lah. Loh iya kan? Mau sama orang, kalau kita datangkan takwa, ya malu kita berbuat yang enggak. Masa nyontohnya enggak baik, umpamanya. Maka kuncinya kata Rasul simpel, ittaqillah. Nah kemudian yang namanya manusia itu termasuk kemarin dibahas keturunannya Nabi Adam. Ya Nabi Adam pernah berbuat salah, artinya manusia juga secara internal mempunyai nafsu, secara eksternal digoda sama setan, sama iblis, ya pasti mempunyai kecenderungan salah. Itu manusia. Nah, kata Rasul, wa asbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Kita udah hati-hati, apalagi sebentar lagi 2024. Masya Allah, itu orang pada pilek, pada batuk, pada flu. Pilek? Iya kan? Wah, mungkin jagoannya beda. Ya kan? Karena semuanya jagoan ini. Gak ada yang babon. Laki semua. Nah, kan tapi kalau pilek mah ada. Ya kan? Tanpa kita sadari pasti kita tertarik suasana ke bawah, maksudnya ketarik dan terbawa oleh suasana untuk mendukung yang masing-masing itu didukung. Artinya terhadap yang tidak didukung otomatis memburukkan. Nah ini supaya jangan mengotori, misalnya gitu. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, ya minimal jangan berbuat. Misalnya gitu. Kan sayang kan? Hati ini kalau dikotori sama hal-hal seperti itu dan lain sebagainya. Itu maksudnya wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamfuha. Yang mana perbuatan hasanah tadi itu tamfu, pendek. Jadi jawabnya fil amar, asalnya itu tamfu, setelah hak ada wawunya panjang, maka itu wawunya dibuang karena fi'il mudhari' dibaca jazm, jawabnya amar. Jawabnya atbi, jawabnya ittaqila ditamfuha, yang bisa menghapus apa hasanah pada sayyi'ah. Kalau berbuat buruk iringi perbuatan baik. Udah istighfar, jangan malah menghindar. Astagfirullahaladzim, siapa malah berbuat begitu ya? Orang-orang begitu. Ngomong siapa yang ngomong gitu? Padahal dirinya baru baik kok.
ngomong masih baik orang aku. Nah itu parah kalau seperti itu. Memang kalau ajaran Nabi enggak seperti itu. Orang kalau udah terjerumus melakukan keburukan, hapus keburukan tadi dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik tadi bisa menghapus perbuatan buruk atau jelek yang tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah ini. Dan pergaulilah manusia dengan khuluq hasan. Khuluq itu beri mengerti, itu zamannya akhlak. Nah, kan gitu. Pokoknya ini kata Rasul an-nasan. Pergaulilah umat manusia dengan khuluq budi pekerti yang baik. An-nasan umum, maksudnya manusia, enggak hanya muslimin. Gitu maksudnya. Lah, kalau di luar muslimin kita berbuat baik tetap. Kalau memang kita munculkan yang baik dengan kemuliaan pekerti kita yang baik, siapa tahu malah menjadi ikut sama kita. Kan begitu. Coba kita berakhlak kepada akhlaknya Nabi yang untuk berkali-kali saya sampaikan. Ketika Nabi pernah nyuapin seorang perempuan Yahudi, nenek-nenek, Nabi Muhammad nyuapin dijelek-jelekin, iya kan? Tapi Nabi Muhammad nggak marah. Ini loh akhlaknya Nabi yang dikedepankan. Nah, kalau kita wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kita ibaratnya berinteraksi kepada manusia, bergaul dengan manusia dengan khuluq hasan, dengan pekerti yang baik, insya Allah orang itu pun akan kebawa baik kepada kita. Ini ajaran Nabi yang luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam usikum bitaqwallah. Nah ini usikum, saya wasiat siapa saya dari auso yusi. Nah kalau mutakalim kan usi. Terus ada yang nyangkut ini. Makan kangkung nyangkut ayam kan aneh. Ya, bismillah. Masya Allah manisnya. Tuh kan manis tehnya. Gak ada manis gulanya. Gak ada, itu gula. Ya kan? Makanya yang beli manis siapa? Gula. Gula kemanisan. Yang salahin gulanya. Oh kan gitu kan? Nah, udah nonton mana-mana. Berat dari ilmu, jadi ilmu gula itu. Oh. Usikum dari auso yusi, karena saya kan usi, saya wasiat pada kalian semua bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah. Udah, bahkan wasiat takwa itu wajib bagi para khotib dalam khutbah apapun, mau khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah nikah. Loh ya kan? Itu pasti ada wasiat takwa. Itu penting. Wasam'i wa ta'ati, dan ini asal mendengar, ngikutin dan taat kepada pemimpin. Wah itu yang berikutnya ada wa in ta'ammaru alaikum. Itu kalian apa? Salah. Titiknya harusnya di bawah. Abdul. Ya kan? Wa in ta'ammaru, sekalipun itu umarah itu memimpin. Alaikum, atas kalian semua. Siapa? Abdun, budak Habasyun yang bangsa Habasah, budak hitam. Habasah itu ya orang-orang kulit hitam. Itu goyah yang terendah. Wajib kita sebagai rakyat yang terendah, kita di bawah RT. Kan gitu kan? Rakyat terendah kita di bawah Pak RW. Setelah Pak RW di atasannya ada Pak Lurah. Di atas Pak Lurah ada Pak Camat. Di atas Pak Camat ada
bupati atau wali kota, di atasnya ada gubernur, di atasnya lagi ada presiden dan lain sebagainya. Itulah ijawantah daripada umarok. Sekalipun kita dipimpin oleh umarok, yang umarok tadi berupa Abdul Habasyun, seorang budak Habasyah yang bangsa Habasyi. Habasyi itu ya, sekalipun presiden kita itu orang, anggap saja orang Papua atau orang umpamanya kan gitu kan, nah, itu tetap kita harus, kata Nabi, alaikum bisami wa ta'ah. Tuh, seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Nah, itu ittaqun, takwa. Takwalah kamu, tapi takwanya di sini maknanya jagalah. An-nara pada api neraka, walau bisyikki tamratin, sekalipun ay walau kana takwa, itu maksudnya. Jadi kana dan isimnya kalau jatuh setelah lau itu kebanyakan dibuang. Walau bisyikki tamratin, sekalipun dengan ya sebiji kurma. Jaga, lindungi diri, jangan pada pelit. Sedekah apa? Sedekah begitu loh. Kadang dimintain sedekah malah pada marah. Oh, satu ya minta amal ya. Orang kata Nabi begitu, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ini lebaran haji, pasti nanti minggu minta uang korban. Ya, nanti Muharram tradisi kita lebaran yatim. Lebaran yatim bikin lagi maulid, minta amal lagi berat maulid. Habis maulid Rajaban, ya lah ini Muharram ini ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah emang seperti itu yang menyelamatkan kita, seperti itu. Kalau Anda melekasi, orang kata Nabi, jagalah api neraka sekalipun dengan sebiji itu goyah, walau itu goyah, wah nggak ada banyak, bukan berarti sedikit, enggak. Nah, kalau orang mau amal, orang mau sedekah, nunggu kaya, nunggu banyak, lalu kaya kagak, banyak kagak, nah itu udah ada amalnya bisa, kan gitu kan. Maka di sini walaupun sedikit berbuat, ya bahasa kasarnya emang sebenarnya nggak bagus di kita itu. Kenapa sih amal itu harus disodorin pakai kotak? Lalu Jumatan, kotak jalan, udah gitu infaknya recehan nih, krecek, kotak ya, umpamanya. Lalu kalau mau amal itu nggak usah pakai kotak amal jalan lah. Khutbah ibadah sebenarnya begitu, gitu loh. Tapi kan kalau nggak disodorin begitu kan, mau ya orang mentalnya ada malu, nggak ada malu ya maksudnya. Yang dikantongin baik kan gitu kan. Kalau di depannya kan mungkin malu kali, sama kiri kanannya, ya. Tapi sebenarnya kan nggak usah. Taruh aja udah, cembungin kotak amal memang ada itu, beres bulannya. Nah ini motivasinya kan, karena dorongannya adalah hati ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Loh, gak bisa 100.000, 50.000, gak bisa 50.000, 20.000, gak bisa 20.000 cembuhan, kagak bisa cembuhan, goceng orang ada separuhnya lagi 2.000 gak ada yang bawa golok, 1.000 kan bawa golok. Iya kan? Masih 1.000 bisa kagak, gopek. Gak ilok apa? Yang mau infak 200 an recehan. Kalau tukang apa namanya ya, itu gua gak mau nerima ya. Itu yang bawa-bawa itu. Lah iya, giliran mau dikasih. Wah, kenapa? Takut dibaretin mobilnya. Loh kan gitu kan. Kalau sama hartanya protek banget. Giliran disuruh gini kagak, ya Allah.
Umpamanya sebiji kurma aja, kalau sebiji kurma kan makan orang Arab. Kalau di kita mah ya segenggam beras kan, atau mungkin kalau dulu mah banyak sapi ya, ya pakai sapi, pakai rambutan, ya kan? Dulu makan sampai di kampung kita ini ada namanya kampung Pedurenan. Iya, ya orang budaknya Peduren. Kan Pedurenan di Bekasi ini ada dua. Iya kan, Pedurenan atas Kuli Gading sama Pedurenan yang banyak dua. Nah iya, Pedurenan kan dia kene. Nah iya kan, pedu sama padu udah pada baik. Pedurenan sama padu enak. Yo gitu. Bahkan artinya ya kalau kita karena ini Rasul lahirnya di berkembang hidupnya di wilayah Arab, adanya makanan pokok di sana kurma, ya beliau menyampaikannya kurma. Nah, kalau kita aktualkan, kalau melihat orang-orang kampung, udah lu sedekah pakai singkong dah, daripada tetangga lu lapar, lu pada gak peduli, nggak usah pada gede-gedean casing lah, pada top-topan casing. Tetangganya pada kagak makan atau pada kagak hidup. Sampai kemarin yang masuk di TV itu, sampai meninggal cuma dikunci sama lakinya. Iya kan, sampai mati. Masya Allah, laknat orang yang seperti itu mah. Lu jelas lah. Kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Termasuknya kan fal yukrim jaro, memuliakan tangganya. Lah memuliakan tangganya gimana? Ya apabila tetangganya dalam kondisi kesulitan, jadi bantu di antaranya. Begitu loh. Termasuk wajari bil kurba, wajari bil jambi, ya kan? Kaitannya ayat berbuat baik, ya infak dan lain sebagainya. Dari situ. Jadi nggak kudu infak harus ke Palestina. Palestina udah dipikirin sama WHO apa? WTO apa? GTO itu mah motor GTO mah. Motor dulu ya. Nah iya kan? Masya Allah coba ini. Umpamanya masih gablek begituan. Fa'il lam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Kalau memang kalian tidak menemukan sebiji kurma bahasa kasarnya, kalian tidak menemukan singkong, tidak menemukan buah-buahan lagi, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan kalimah yang baik. Tuh, ada orang minta-minta sama kita, ada orang ngamen kepada kita. Udah ngamen mah, mau dia pakai musik kayak, mau pakai gitar kayak, mau pakai, kadang-kadang orang ngamen kok kreatif. Orang yang suka ngamen banyak, tapi mah ada juga orang yang ngamen panjang tangan, ada emang, kan gitu. Tapi andaikan kita nggak ngasih, jangan dimaki-maki. Aduh maaf ya Pak, atau apa gitu lah. Tolak dengan yang baik. Udah, berisik baru ngamen begini. Kalau dulu saya nggak mau ngomong. Kadang-kadang saya pura-pura ngasah bolong. Berani. Pura-pura mah. Nah iya. Nah kita, maaf Pak. Kita sama gitu kan. Banyak pada layak kiat aja. Tapi jangan, apalagi kita ngatain orang yang nasibnya kurang baik, terutama mama sama peminta-minta. Jangan kasih pengemis. Kalau kepaksa nggak ada, tolak dengan ucapan yang baik. Aduh maaf ya Mas, gini, enggak Pak. Loh. Karena coba kita bayangkan, andaikan diri kita atau keluarga kita yang ada pada posisi mengemis, kita bisa bayangkan, kan gitu kan? Walaupun akhirnya sekarang pun terjadi perbisnisan pengemis, ada. Masa sih orang percaya itu? Anak-anak yang bilang lampu merah itu bisa rental. Lah, emang nggak rental? Katanya gitu, sindikat itu mah. Ya Allah alam lah, gimana gitu ya? Oke, dikit lagi dah. Oh iya,
Jadi besok aja nggak barangan 5. Gitu kan. Wakana itu Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allah aja minta kaya. Tuh, lafaz dah. Besok dia lagi rame antara nasab. Ayo, man besok udah ngaji apa enggak? Udah lebaran belum? Belum. Belum. Udah. Belum. Oke lah kalau begitu. Kalau udah Aisyah ya kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil